Oke pemirsa PaiDGP, kita sekarang kembali lagi di PaiDGP dan sekarang kita sudah masuk musim MotoGP 13 dan kita akan segera melihat race pertama di MotoGP 13 yang akan diselenggarakan di Losail, Qatar. Oke, di sini kita lihat bahwa sirkuit Losail, Qatar cukup banyak tikungan ke kanan dan trek panjangnya juga cukup untuk memacu adrenalin di trek lurus dan memacu kecepatan maksimal. Dan kita lihat di sini bahwa kemarin Jorge Paedi ternyata tetap bergabung dengan tim Avantecno, di mana menggunakan mesin KTM, dan dari Avantecno menarikkan sendiri untuk Jorge Paedi di race pertama yang di Losail Qatar ini. Jorge Paedi harus berada di posisi 12 minimal, dan dari Mania Pribadi menargetkan untuk mengalahkan Danny Webb. Oke pemirsa PaiDGP, segera saja kita akan menyaksikan bagaimana hasil kualifikasi yang telah dilakukan kemarin. Kita lihat di sini ada satu Alex Rins di posisi pertama dan Danny Webb ada di posisi ke-8 pemirsa. Sedangkan Jorge Paedi kemarin di kualifikasi ternyata hanya mampu menempati posisi di posisi 16. Tidak terlalu buruk, tapi sepertinya masih belum maksimal karena targetnya untuk race di pertama di Losail Qatar ini dia harus berada di posisi 12 bersama Avantecno. Oke, kita akan sedikit sneak peek atau mengintip hasil kualifikasi di Losail Qatar kemarin, dan kualifikasi dengan trek di tengah padang pasir, suhunya cukup bersahabat, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Dan kita lihat saja sedikit sneak peek kualifikasi Jorge Paedi menggunakan motor KTM bersama tim Avantecno di race pertama Losail Qatar ini. Kita lihat dengan pencatatan waktu terbaik yang sudah ditorehkan oleh para pembalap. Posisi pertama berada di 2 menit 7 detik, cukup signifikan juga di 2 menit 7 detik. Sedangkan Jorge Paedi sekarang berada di posisi ke-9 pemirsa. Jorge Paedi menggunakan motor KTM bersama Avantecno yang dimana motor KTM ini cukup mendominasi jalannya race kemarin di pramusim MotoGP 2013. Dan kita lihat Jorge Paedi berada di posisi 10, turun di posisi 10 pemirsa, di mana posisi pertama berada di 2 menit 7 detik 575 7,575 tadi ya, sebelumnya berada di 2 menit 7,800 di 2 menit 7 detik 800. Sekarang lebih cepat sekitar 0,3 detik berada di posisi pertama. Dan sekarang Jorge Paedi turun ke posisi 14 pemirsa, turun ke posisi 15. Ternyata lebih cepat daripada Jorge Paedi. Sekarang turun lagi ke posisi 16 Jorge Paedi. Ya, apakah Jorge Paedi mampu untuk mencetakkan posisi yang cukup signifikan di race Losail Qatar ini untuk race pertama di musim MotoGP 13 pemirsa? Kita lihat catatan waktunya 2 menit 2 detik. Apakah mampu di 2 menit 7 detik? Oh, sudah melewati 2 menit 7 detik. Iya, hanya mampu di 2 menit 10 detik pemirsa. Berada di posisi 11 Jorge Paedi untuk sementara hasil kualifikasinya. Oke, kita lihat hasil kualifikasi yang telah berlangsung. Ada Lewis Salom di posisi pertama, memfinish di posisi kedua. Ada Danny Webb di posisi 9 dengan selisih terpaut 2,2 detik dengan Lewis Salom. Jorge Paedi di posisi 11, tetap di posisi 11 pemirsa dengan selisih 2,8 detik dengan posisi pertama. Cukup baik mengingat hasil kualifikasi yang sudah berlangsung dibandingkan dengan pre-practice, masih lebih baik kualifikasi.
Good evening from the Losail Oke, circuit. The long wait segera saja is kita akan finally over ikuti and a new World race Championship pertama season di is musim about to MotoGP begin. 13 The bikes and riders are yang almost ready to take to the track. dilaksanakan The diselenggarakan di Moto3 Losail, Grand Qatar. Prix of Kita lihat Qatar cuacanya will cukup start in a few minutes. sejuk, Once again, tidak as we're used to panas at this karena track, memang we're race looking diadakan forward di to malam good hari weather di for the tengah Grand gurun Prix, padang and pasir the ini pemirsa. temperatures shouldn't cause any tyre problems. Sungguh istimewa Qatar ini. Oke, segera saja akan kita mulai row pertama ada Salom, ada row kedua ada Marquez, row keempat ada Viñales bersama Jorge Paidi, row kelima ada Ajor kan tim Jorge Paidi. Ya, segera saja dimulai untuk race-nya pertama di Losail Qatar ini pemirsa, Moto3 MotoGP 13. Gaspol sudah dimulai, Jorge Paidi berada di posisi 10 naik sekarang. Masih sangat awal. Harus sedikit bersabar Jorge Paidi bersama tim Avan Tekno KTM. Jorge Paidi melewati belum berhasil. Antonelli, ada Fenati juga di depan. Jorge Paidi mencoba dari dalam, belum bisa. Mencoba melewati. Jorge Paidi sedikit bersinggungan. Jorge Paidi bersinggungan sedikit dengan Fenati, melewati Fenati. Ada Antonelli berusaha dari dalam melewati Antonelli. Jorge Paidi berhasil melewati Antonelli dan Fenati. Sekarang berada di posisi ke-8. Di depan ada Webb yang harus dikalahkan oleh Jorge Paidi sesuai dengan target manajer pribadi Jorge Paidi. Ada Webb di depan, berusaha maksimal di tikungan seperti biasa. Jorge Paidi maksimal di tikungan untuk selalu cepat dan late braking. Ada Webb di depan, berusaha melewati Webb, masih belum bisa. Oke, berusaha. Sedikit melebar. Jorge Paidi mengambil dari dalam. Apakah bisa mengambil Webb dari dalam? Jorge Paidi masih belum. Sedikit bersabar Jorge Paidi. Iya, dari luar. Oke, akhirnya terlewati Webb. Sedikit melebar. Webb ada di dalam. Masih belum bisa. Jorge Paidi sekarang naik ke posisi ke-7 pemirsa. Jorge Paidi cukup kencang juga dengan bersama KTM Avan Tekno ini pemirsa. Jorge Paidi mencoba mengambil beberapa pembalap yang ada di depan untuk lebih naik lagi posisinya. Sekarang berada di posisi ke-7. Ya, Jorge Paidi late braking. Di depan ada Sisis, mencoba membantu Sisis. Ada dari luar Jorge Paidi sedikit bersinggungan dengan Sisis. Dari luar Sis, bersinggungan dengan Sisis, bersinggungan lagi dengan Sisis, mengambil dari luar. Jorge Paidi cukup tenaga juga dan berhasil melewati Sisis. Sisis melewati lagi Jorge Paidi dari sisi kanan pemirsa. Cukup kencang Sisis, mungkin settingan motornya sangat maksimal. Sisis berhasil kembali melewati Jorge Paidi. Sekarang Jorge Paidi di tikungan pertama mencoba melewati Sisis lagi dari luar, sedikit melebar. Jorge Paidi kembali kencang untuk mencoba melewati Sisis. Jorge Paidi cukup dekat dengan Sisis. Jorge Paidi masih cukup jauh dengan Sisis. Jorge Paidi mencoba untuk late braking di tiap tikungan yang ada. Sedikit keluar Jorge Paidi, keluar dari track. Jorge Paidi harus berhati-hati jangan sampai dia crash. Race pertama cukup menentukan perolehan dan peringkat dari pembalap. Masih di posisi 7, lap kedua Jorge Paidi posisi 7, naik 4 peringkat dari posisi start awal di posisi 11 pemirsa. Terpaut 0,8 detik dengan Sisis di depan dan Webb di belakang dengan terpaut 1 detik. Jorge Paidi mencoba semakin dekat dengan Sisis. Apakah bisa? Masih cukup jauh. Ternyata Sisis dengan settingan motor yang cukup kencang pemirsa. Apakah berhasil? Berusaha mendekat dengan Sisis. Ini tikungan di mana Jorge Paidi sepertinya sangat-sangat late braking dari dalam. Apakah berhasil? Jorge Paidi dari dalam. Belum bisa berhasil. Sisis dari luar ternyata. Masih bersinggungan dengan Sisis. Jorge Paidi tapi masih lebih kencang. Jorge Paidi dari dalam berusaha menyalip Sisis. Berhasil pemirsa. Sekarang berada di posisi 6 Jorge Paidi.
berikutnya adalah tikungan terakhir sebelum trek lurus. Sis mencoba ambil dari luar, oh belum bisa. Jorge Paidi menutup dengan sempurna agar Sis tidak bisa melewati. Sis dari belakang cukup kencang pemirsa. KTM Red Bull, oh Jorge Paidi berusaha menghalangi Sis. Jorge Paidi bertahan di posisi 6 sementara di lap ketiga ini. Sis sudah di kanan cukup kencang pemirsa. Kita lihat, wow, Sis Jorge Paidi lead braking di tikungan pertama. Oh sedikit bersinggungan. Jorge Paidi dari dalam mengambil Sis kembali. Iya, Jorge Paidi cukup nekat mengambil dari dalam Sis. Oh Sis sudah berada di dalam mengambil lagi Jorge Paidi. Servis sedikit keluar Sis. Jorge Paidi mengambil lagi posisi ke-6 dari Sis. Oh Sis mengambil dari dalam lagi pemirsa dan cukup berbahaya. Dan ya, Jorge Paidi dari dalam. Apakah berhasil mengambil dari dalam? Oh belum berhasil. Dari luar, oh belum berhasil juga. Jorge Paidi mengambil dari dalam Sis, tapi Sis cukup kencang pemirsa. Tapi Jorge Paidi juga berusaha untuk sangat-sangat lead braking berada di tiap tikungan. Bahkan mungkin dari luar, oh belum berhasil Jorge Paidi. Oh kalau Sis kembali ke tracknya. Jorge Paidi berada di belakang Sis mencoba untuk mengambil posisi ke-6. Jorge Paidi dari dalam, apa berhasil? Oh sedikit bersinggungan. Jorge Paidi masih berusaha keras mengambil Sis untuk mempertahankan posisi ke-6. Jorge Paidi sedikit keluar dari baseline. Jorge Paidi mencoba maksimalkan di tiap tikungan. Memang benar sama-sama menggunakan motor KTM antara Sis dengan Jorge Paidi, tapi sepertinya karena Avan Tekno cukup baru, dia memulai debut di MotoGP 13 ini. Avan Tekno itu masih kalah pengalaman dengan KTM yang ada di Red Bull. KTM pemirsa. Jorge Paidi coba lagi untuk mengambil Sis, memperebutkan posisi ke-6. Jorge Paidi mendekat dari dalam, oh bersinggungan dengan Sis. Ternyata masih belum berhasil mengambil Sis. Jorge Paidi tikungan terakhir, apakah berhasil Jorge Paidi mengambil Sis kembali dari dalam? Oh sedikit keluar Jorge Paidi dari dalam mengambil Sis pemirsa. Cukup nekat juga Jorge Paidi. Sekarang posisi ke-6, apakah Sis kembali berhasil melewati Jorge Paidi di trek lurus yang panjang ini pemirsa? Kita lihat kecepatan, lihat posisi Sis sangat cepat sekali trek lurus ini. Entah settingan mungkin yang sangat masih mulai dari KTM Red Bull. Jorge Paidi kembali di tikungan, memaksimal tikungan, berada di posisi luar tikungan. Jorge Paidi Sis berada di dalam dan sedikit kurang maksimal. Jorge Paidi diambil kembali posisi ke-6 oleh Sis. Jorge Paidi coba mengambil lagi dari Sis. Sekarang berada di lap keempat dan berada di posisi ke-7 Jorge Paidi. Jorge Paidi tetap mengejar Sis untuk memaksimalkan posisinya, berada di posisi memperebutkan untuk posisi ke-6. Lihat bagaimana Jorge Paidi sangat cepat di tikungan, namun masih kali trek lurus oleh Sis. Jorge Paidi mencoba untuk mengambil dari luar Sis. Oh masih belum bisa. Bersinggungan cukup keras dengan Sis Jorge Paidi karena dia memang cukup cepat di tikungan, tapi dari trek lurus. Sis kembali mencoba melawan di tikungan, berusaha untuk masuk dari dalam Sis. Jorge Paidi mencoba secepat-cepatnya di tikungan yang ada. Sedikit keluar, tapi tidak masalah. Jorge Paidi kembali memimpin di posisi ke-6. Di belakang ada Sis. Namun Sis tidak terlalu jauh dengan Jorge Paidi pemirsa, hanya selisih cukup dekat dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi ini adalah tikungan di mana Jorge Paidi sangat favorit untuk melakukan overlapping. Jorge Paidi Sis terpaut 0,7 detik di belakang Jorge Paidi. Sis cukup dekat karena tidak sampai 1 detik pemirsa. Jorge Paidi mencoba mengejar di depan, ada Khairuddin. Apakah berhasil untuk mengejar Khairuddin dan memperebutkan posisi ke-5? Jorge Paidi trek lurus, apakah Sis kembali berhasil mengambil posisi Jorge Paidi di posisi ke-6 pemirsa? Kita lihat apakah Sis berhasil. Masih ternyata belum terkejar Jorge Paidi karena Jorge Paidi terpaut 0,6 detik dengan Sis di belakang pemirsa. Jorge Paidi, apakah Sis berhasil kembali di tikungan pertama? Sedikit melewati Jorge Paidi. Apakah ada Sis dari samping dalam? Belum ada.
Jorge Paidi masih memaksimalkan kecepatan di tikungan. Sebenarnya cukup berbahaya pemirsa dengan gaspol di tikungan tanpa memperhitungkan kondisi ban. Ketika kondisi ban sudah cukup habis, sekarang terbuat 0,3 detik dari sisi belakang. Ya, ketika kondisi ban cukup habis akan terjadi slip dan kemungkinan crash juga cukup besar pemirsa ketika di tikungan tetap gaspol seperti apa yang dilakukan oleh Jorge Paidi. Tapi Jorge Paidi terpaksa melakukan itu pemirsa karena memang untuk mencapai kecepatan maksimal, memperebutkan posisi maksimal, dia harus cepat di tikungan karena untuk kondisi sementara motor KTM dari Avanti ini memang benar KTM, tapi masih belum bisa dikatakan bisa bersaing dengan KTM dari Red Bull maupun dari tim yang lain. Kita lihat Jorge Paidi. Jorge Paidi berada di posisi ke-6 di lap kelima ini. Kurang 2 lap lagi pemirsa. Kita lihat Jorge Paidi dengan lap braking, mungkin tanpa braking di tiap tikungan di Losail Qatar ini. Jorge Paidi selisih 1,3 detik cukup menjauh dengan Sisis dan selisih 3,5 detik dengan Khairul di depan. Jorge Paidi sebenarnya berhasil menjauh dari Sisis. Jorge Paidi harus tetap berhati-hati mempertahankan posisi ke-6 dan harus lebih menjauh lagi dari Sisis di belakangnya di tikungan terakhir di lap kelima. Namun apa Jorge Paidi berhasil mengejar Khairul yang di depan seperti yang cukup jauh Jorge ini terpaut 3 detik. Ya, pembalap dari Malaysia ini cukup beruntung karena dia berhasil bergabung dengan Red Bull KTM di mana cukup dominan Red Bull KTM di MotoGP 13 seperti yang kita saksikan di pramusim sebelumnya, 4 seri pramusim MotoGP 13 di mana KTM cukup mendominasi jalannya. Ada sisi belakang pemirsa. Sisi ternyata cukup cepat. Dia mau maksimalkan motornya, ternyata sisi cukup cepat pemirsa. Dia berhasil menyusul kembali Jorge Paidi. Sekarang mungkin selisih di bawah setengah detik pemirsa. Sisi berada di belakang Jorge Paidi. Selisih 0,2 detik pemirsa dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi harus lebih cepat lagi untuk mempertahankan posisi ke-6 dari Sisis. Sisis berada di belakang mengikuti ke Jorge Paidi. Kemungkinan besar bila Jorge Paidi tidak berusaha maksimal di race line dan di tikungan, kemungkinan besar Sisis akan berhasil mendahului kembali Jorge Paidi dan merebutkan posisi ke-6 dari Jorge Paidi. Jorge Paidi di tiap tikungan memaksimalkan sliding dan sebagainya. Late braking posisi 0,3 detik dengan sisi di belakang Jorge Paidi harus lebih cepat lagi untuk mengamankan posisinya. Dia di posisi ke-6 sudah lap ke-6, kurang 1 lap lagi pemirsa. Apakah Sisis berhasil merebut posisi ke-6 dari Jorge Paidi ataukah Jorge Paidi tetap bisa mempertahankan posisi ke-6? Kita lihat. Oke, di tikungan late braking dan memaksimalkan no braking Jorge Paidi. Sisis sekarang berada 0,3 detik berada di belakang Jorge Paidi. Ya, sudah berusaha menjauh Jorge Paidi. Apakah cukup jauh dengan Sisis? Kita lihat sebentar lagi adalah tikungan terakhir untuk lap ke-6 dan ada trek lurus. Apakah Sisis di sana berhasil mendahului kembali Jorge Paidi? Kita lihat Jorge Paidi berada di tikungan terakhir untuk lap ke-6. Ya, Jorge Paidi trek lurus. Apakah berhasil semakin jauh dengan Sisis? 190 km per jam, 200 km per jam. Apakah Sisis cukup jauh berada di belakang Jorge Paidi? Selisih 0,5 detik sepertinya lebih dekat kembali Sisis dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi tikungan pertama harus memaksimalkan di tikungan. Ya, lap terakhir pemirsa. Jorge Paidi berada di posisi ke-6 di belakang ada Sisis menghantui Jorge Paidi. Terpautannya sekitar 0,5 detik dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi harus memaksimalkan motornya di tikungan, mungkin dengan late braking atau mungkin no braking di tikungan pemirsa. Selisih 0,4 detik lebih dekat lagi Sisis sekarang dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi terancam untuk posisinya di posisi ke-6 pemirsa. Ya, Jorge Paidi di mana 4 balap pramusim kemarin sudah diselenggarakan. Jorge Paidi berada di 4 tim yang berbeda di mana
tiga tim Honda sudah RGPI di belakang ada Sisis, masih belum berhasil Sisis. Ya, di pramusim kemarin 3 tim dari Honda sudah coba oleh RGPI dan 1 tim KTM dan akhirnya RGPI menjatuhkan pilihannya ke Avantech. Ada Sisis di belakang mencoba mengambil RGPI, masih belum berhasil. RGPI harus maksimal di kecepatan karena Sisis di belakang sudah cukup mengganti. Mungkin Sisis dari luar cukup cepat pemirsa. Sisis dari luar, kita lihat RGPI bersinggungan dengan Sisis. RGPI mencoba merebut kembali tikungan ini pemirsa. RGPI tikungan yang dimaksimalkan oleh RGPI apakah berhasil mengambil kembali dari dalam Sisis. RGPI masih belum berhasil. Sisis berada di depan RGPI. Sisis kembali merebut posisi 6. RGPI tikungan. Ya, RGPI dari dalam bersama side by side dengan Sisis. RGPI apakah berhasil mengambil Sisis. RGPI sedikit sedikit keluar dari kesalahan. RGPI mengambil dari dalam. RGPI apakah berhasil di posisi ke-6 pemirsa. Sisis sudah di belakang. Kita lihat bawah. Sisis motor yang ditutup. Sisis berada di belakang. Berada di kiri. Ya, RGPI sudah kalah dari Sisis pemirsa. Ada di posisi ketiga, tinggal RGPI di finish. Ya, kita lihat hasil race pertama di Los Angeles Qatar. Ada Melvin Vinales di posisi pertama, RGPI di posisi ketujuh, dan tadi Webb di belakang RGPI di posisi ke-8. Alex Ring di posisi kedua, Alex Salom di posisi ketiga, Alex Marquez di posisi keempat, Zulfan Mikhail di posisi kelima. RGPI berhasil mengalahkan Danny Webb di posisi ke-7 dan menjadi posisi ke-8. Ya, sesuai dengan target yang disampaikan oleh manajer pribadi RGPI, dia bisa mengalahkan Webb. Dan target dari tim RGPI berada di posisi ke-7. Kita lihat klasemen sementara. RGPI berada di posisi ke-7 dengan 9 poin dan Webb berada di posisi 8 dengan 8 poin. Masih pos klasemen sementara, masih cukup bisa berubah untuk race yang berikutnya, masih banyak race ke depan. Oke pemirsa, kita lihat konstruktornya KTM nomor 1 terundah di terakhir kedua. Oke, kita coba lagi di race kedua MotoGP 13.